Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Mutakin dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran yaitu tentang teks fantasi atau cerita narasi. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan KD 3.3 dan 4.3, yaitu dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari cerita fantasi. Yang kedua, siswa mampu menelaah apa saja unsur-unsur di dalam teks narasi. Yang ketiga yaitu siswa mampu menyebutkan ciri-ciri di dalam teks fantasi. Yang keempat yaitu siswa mampu menentukan jenis-jenis teks fantasi itu apa saja. Nah, baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari cerita fantasi. Apa pengertian dari cerita fantasi? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau nggak ada, pengertian dari cerita fantasi adalah teks cerita yang berbahan tertulis, yang berbentuk karangan atau tulisan, yang menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai pengetahuan, pengalaman, atau sebuah khayalan yang bersifat imajinasi. Nah, bisa disimpulkan bahwa yang digambarkan dalam sebuah cerita teks narasi ini adalah tidak nyata atau berbentuk fiksi, atau khayalan. Nah, jadi itu tadi pengertian dari cerita fantasi. Langsung yang kedua yaitu tentang apa saja unsur-unsur di dalam teks fantasi. Nah, unsur-unsur di dalam cerita teks fantasi ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Oke, yang pertama adalah tema. Nah, apa yang dinamakan dengan tema? Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran di dalam sebuah cerita fantasi. Nah, itu yang dinamakan dengan tema. Yang kedua adalah alur. Nah, alur di sini memiliki berbagai jenis. Yang pertama, alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Jadi alur di sini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah latar. Nah, yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Jadi di dalam sebuah cerita itu tentunya pasti ada namanya tokoh. Nah, tokoh adalah sebuah pemeran utama atau yang menjalankan atau yang bergabung dalam sebuah cerita. Nah, tokoh di sini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada tokoh antagonis atau tokoh yang berwatak jahat. Yang kedua ada tokoh protagonis, dan yang terakhir ada tokoh tetragonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik, dan tokoh tetragonis adalah tokoh pembantu. Baik, unsur yang ketiga di dalam teks fantasi adalah latar. Nah, yaitu dimana di dalam teks fantasi tentunya ada latar, yaitu latar tempat, latar suasana, atau latar waktu. Nah, dimana di dalam sebuah teks fantasi nanti ada latar suasana, misalkan latar suasananya sedih atau senang atau gembira atau duka. Nah, itu dinamakan dengan latar. Selanjutnya itu ada sudut pandang, yaitu dimana penulis menjadikan titik pusat di dalam suatu cerita yang menitik beratkan pada suatu tokoh tersebut dijadikan sebagai sudut pandang dalam cerita. Dan yang terakhir ada amanat, yaitu amanat merupakan pesan moral yang disampaikan pada teks fantasi yang di dalamnya berupa pelajaran yang dapat kita aplikasikan atau kita amalkan di dalam
kehidupan sehari-hari. Nah, itu dinamakan dengan amanat. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri dari teks fantasi. Nah, apa saja ciri-ciri dari teks fantasi? Jadi ciri-ciri dari teks fantasi yang pertama ada keajaiban, yaitu dimana cerita fantasi ini menceritakan sebagai keajaiban yang tidak nyata. Misalkan ada seorang yang bisa terbang atau orang yang bisa menghasilkan uang dari tangannya misalkan, itu mengandung dari keajaiban. Yang kedua menggunakan latar. Nah, latar yang unik atau yang bervariasi, bisa menggunakan latar dari ganda, misalkan siang disatukan dengan malam, atau di dalam dunia dongeng atau di dunia nyata seperti itu. Yang ketiga ada tokoh yang unik, misalkan di dalamnya menceritakan tentang superhero yang bisa terbang atau bisa mengalahkan dari sebuah monster. Nah, itu tokoh yang unik dari sebuah cerita fantasi. Ya, yang terakhir adalah yaitu bersifat fiksi, yaitu dimana cerita fantasi tidaklah nyata atau bisa disebut dengan khayalan saja. Nah, itu tadi dari ciri-ciri dari teks fantasi. Baik, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis dari teks fantasi. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata ada dua jenis, yaitu cerita fantasi total, merupakan sebuah cerita fantasi di mana memiliki nama tokoh, latar tempat, alur, dan juga peristiwa yang ada di dalamnya tidak terjadi pada dunia nyata. Pada cerita fantasi irisan, sebaliknya, cerita fantasi irisan merupakan sebuah cerita fantasi yang memiliki tokoh, latar, tempat, alur, dan juga peristiwa yang ada di dalamnya sebagian merupakan kejadian yang terjadi di dalam dunia nyata. Contohnya yaitu nama orang, tempat, dan lain-lain. Berdasarkan latar cerita, imajinasi dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah latar fantasi lintas waktu atau masa lampau. Jadi pada cerita fantasi ini menerangkan pada masa yang sudah datang, misalkan tahun yang 50 tahun yang lalu. Contohnya yaitu dongeng atau hikayat. Yang kedua yaitu fantasi sezaman, yaitu dimana jenis fantasi ini menceritakan pada cerita yang terjadi pada zaman sekarang. Dan yang terakhir yaitu cerita fantasi jenis waktu atau futuristik, yaitu menceritakan pada masa waktu yang akan datang. Demikian tadi pembelajaran pada hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila mana terdapat kesalahan maupun tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.